Welcome to Novel Update. Benar-benar sunyi, sampai-sampai bunyi jarum jam bisa terdengar. Seluruh pesilat memandang kepada Pale dengan ekspresi tidak percaya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan mendadak sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Tanpa diduga, seseorang yang jelas-jelas bersikap begitu sombong barusan malah dibunuh oleh Luther begitu saja. Bahkan Luther melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Aku nggak salah lihat kan? Pale benar-benar terbunuh. Membunuh Pale dengan satu serangan. Siapa sebenarnya pria ini? Serangan pedang yang mengerikan. Sejak kapan ada jenius seperti ini di dunia persilatan? Setelah hening sejenak, orang-orang menjadi heboh. Mereka menatap Luther dengan tatapan terkejut, kebingungan, dan tidak percaya. Ketika Pale melancarkan serangannya barusan, mereka mengira Luther sudah pasti akan mati. Alhasil, pria ini bukan hanya selamat, tetapi juga mengenal kepala Pale dengan mudah. Kekuatan seperti ini sungguh menakutkan. Tunduk atau mati, ucapan sombong yang dilontarkan oleh Luther barusan benar-benar menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin? Kenapa bocah itu bisa begitu hebat? Zipper terbelalak karena tidak bisa mempercayai fakta ini. Menurutnya, Luther ini bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa mengalahkan Pale si mata merah? Dia sekuat itu. Azalea dan Jasmine saling bertatapan dengan terkejut. Padahal kakak senior mereka dikalahkan oleh Pale. Bagaimana Luther bisa membunuhnya? Bukankah ini artinya kekuatan Luther jauh di atas kakak senior mereka? Ketika teringat pada pengkhianatan mereka barusan, kedua wanita ini pun merasa sangat malu. Ternyata mereka telah meremehkan kemampuan Luther. Paman memang hebat, seru Charlotte dengan penuh semangat. Dia sangat mengagumi kemampuan Luther. Kakak iparku memang keren, seru Belinda dengan mata berbinar-binar. Dia juga kagum pada Luther. Penilaianku memang gak salah. Bianca tersenyum dengan ekspresi bangga. Dia merasa cemas saat melihat Pale menebaskan pedangnya barusan. Untungnya, pujaan hatinya ini sangat hebat. Sesudah berdiri diam di tempatnya selama beberapa detik, kepala Pale tiba-tiba terjatuh ke samping dan berubah menjadi debu. "Kak!" seru sekelompok petarung bertopeng itu dengan murka. Mereka tidak menduga bahwa senior mereka yang selalu menang dalam pertempuran akan mati dengan cara seperti ini. "Semuanya, mari kita bantai keluarga Konata untuk membalaskan dendam Kak Pale." Saat berikutnya, para petarung bertopeng mengeluarkan sebuah bola hitam dan melemparkannya ke tanah. Duar, duar, duar. Terdengar suara ledakan saat bola hitam tersebut mengenai tanah. Kemudian asap hitam keluar dan menyebar ke sekeliling dengan cepat. "Hati-hati, ada racun!" seru salah seorang pesilat dengan kaget. Ekspresi semua orang seketika berubah. Mereka buru-buru menutup hidung karena takut racun akan memasuki tubuh mereka. "Bianca, bawa semua orang pergi dari sini. Aku akan melawan mereka sendirian," seru Luther sambil mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang muncul sontak menghancurkan kabut beracun itu dan membuka jalan untuk seseorang. Cepat! Bianca tidak berani ragu-ragu lagi hingga bergegas membawa Harsa dan lainnya pergi. Dia tahu bahwa keberadaan mereka hanya akan menimbulkan kerepotan untuk Luther. "Kak, kita juga pergi dari sini." Azalea dan Jasmine bereaksi dengan cepat. Mereka menapah Zephyr lalu mengikuti Bianca dan lainnya pergi. Mereka terluka parah sehingga tidak bisa melawan dan hanya bisa menyelamatkan diri sendiri dahulu. Begitu beberapa orang itu keluar, kabut racun kembali menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa pesilat yang hendak memanfaatkan kesempatan untuk kabur pun ditelan oleh kabut dan berteriak kesakitan. Ketika beberapa pesilat itu keluar dari kabut keracunan, kulit mereka sudah memborok.
mereka juga memuntahkan darah. Terlihat jelas bahwa mereka tidak bisa bertahan hidup terlalu lama lagi. Jangan biarkan mereka kabur, cepat kejar. Terlihat dua petarung bertopeng mencoba untuk mengejar Bianca dan lainnya. Namun sebelum mereka berlari keluar, seberkas cahaya pedang telah memenggal kepala mereka. Lawan kalian adalah aku, seru Luther yang memegang pedang patah sambil berdiri di barisan paling depan dengan gagah. Sementara itu, kabut beracun itu seakan-akan takut pada Luther sehingga tidak ada yang mendekatinya. Bunuh dia, balaskan dendam Kak Pali. Begitu terdengar teriakan murka ini, sekelompok petarung bertopeng itu sontak menerjang ke arah Luther. Serangan mereka bukan hanya terbatas pada senjata, tetapi juga racun dan ilusi. Sungguh berbahaya. Jangan harap kalian bisa pergi hari ini, Luther mendengus dingin. Lalu mulai membantai kerumunan dengan pedang patahnya. Pembunuhan kejam seketika terjadi. Saat ini di Taman Bunga, Bianca dan lainnya berusaha berlari secepat mungkin di tengah-tengah salju. Jejak kaki bermunculan di atas tanah yang bertutup salju. Kak, sepertinya nggak ada yang mengejar kita lagi. Kita sudah aman, ucap Belinda dengan terengah-engah. Setelah berlari beberapa meter, Nona Bianca, kakak seniorku terluka parah dan harus diobati. Kami butuh tempat aman, ujar Azala. Bianca menoleh menatap Zipper, lalu mendapati wajahnya pucat besi dan tubuhnya lemas. Jelas, pria ini pasti terluka parah. Dia segera membuat keputusan. Pergi ke ruangan konferensi, para elit keluarga Konata sedang mengadakan rapat di sana. Baik, dengan demikian, beberapa orang itu bergerak menuju ke ruangan konferensi. Tiba-tiba, seorang pria kekar berjalan keluar dari Taman Bunga. Orang yang memimpin tidak lain adalah Finn. Cantik, kalian mau kemana? Tanya Finn sambil menatap mereka dengan senyuman nakal dan sorot mata cabul. Finn, musuh menyerang keluarga Konata. Kenapa kamu gak pergi membantu? Bentak Bianca. Membantu? Hehehehe. Daripada mempertaruhkan nyawa, aku lebih suka bersenang-senang dengan wanita cantik seperti kalian, balas Finn dengan genit. Lancang sekali. Zipper segera mengherdik Finn dengan cepat. Pergi dari sini kalau kamu memang tahu diri. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak kejam padamu. Kamu, Finn terkekeh-kekeh sebelum meneruskan. Kalau kamu enggak terluka, aku mungkin takut. Kamu saja sudah enggak bisa melindungi diri sendiri sekarang. Masih mau bertarung denganku. Meskipun terluka, aku masih bisa membunuhmu, seru Zipper dengan ekspresi muram. Masa? Kalau begitu, mari kita lihat sehebat apa dirimu. Tanpa berbasa-basi, Finn tiba-tiba meninju ke depan. Kamu, Zipper hendak mengarahkan energi internalnya, tetapi luka dalamnya menjadi makin parah. Dia memuntahkan darah, lalu terbaring dengan lemas di tanah. Hehehe, aku belum menyentuhmu, tapi kamu sudah terjatuh. Dasar gak berguna, ejek Finn. Finn, jangan sembarangan atau sekte Definite gak akan mengampunimu, ancam Azela. Kalau aku membunuh kalian, mana ada yang tahu aku pelakunya. Finn tidak terlihat takut. Beraninya kamu, Jasmine membelakkan matanya. Tentu saja, aku ingin memuaskan diriku dulu sebelum membunuh kalian. Finn menyeringai sembari memberi isyarat tangan. Kenapa diam saja, cepat maju. Kedua wanita cantik dari sekte Definite sudah gak sabar menunggu kalian. Hahaha, terima kasih Kak Finn. Beberapa anak buah itu tampak bersemangat. Mereka langsung berlari ke arah Zala dan Jasmine. Matilah kalian. Kedua wanita itu mengertakkan gigi, lalu hendak menyerang. Tidak berselang lama mereka berhasil ditahan oleh anak buah Finn. Meskipun kemampuan Azela dan Jasmine cukup bagus, mereka sedang terluka parah hingga tidak bisa bertarung dengan baik kini. Kini, mereka tidak ada bedanya dengan sapi yang siap untuk disembelih. Cantik, kemarilah, ujar sekelompok pria kekar sambil tersenyum nakal. Mereka mulai berontak baju Azela dan Jasmine.
juga menyentuh seluruh tubuh mereka. Kedua wanita itu hanya bisa berteriak dengan panik. Mereka selalu dilindungi sejak kecil, jadi tidak pernah mempermalukan seperti ini. "Berhenti!" teriak Zipir dengan murka. Meskipun begitu, dia sungguh tidak berdaya dan hanya bisa melihat juniornya ditindas oleh sekelompok bajingan itu. "Brengsek! Berhenti kalian semua!" Charlotte tidak bisa menahan diri lagi saat melihat Azela dan Jasmine yang akan dinodai. Para bajingan ini benar-benar lebih rendahan dari binatang. "Cantik, jangan buru-buru. Setelah kami memuaskan kedua wanita ini, baru giliranmu," saut para pria kekar itu sambil tersenyum cabul. Mereka bahkan menatap Charlotte seperti menatap mangsa. Keterlaluan sekali. Charlotte benar-benar murka. Dia mengeluarkan pisaunya lalu hendak menikam para pria kekar itu. Karena sedang lengah, beberapa orang tidak sempat menghindar dan terluka. Kemudian, mereka baru mundur dengan terkejut. Setelah bereaksi, salah satu berteriak dengan geram, "Berani sekali kamu mengganggu kami bersenang-senang. Kalau begitu, kami akan memberimu pelajaran dulu." Begitu para bawahan hendak menghenuskan pedang, Finn tiba-tiba menghentikan. "Hais, kalian gak boleh sekasar ini pada wanita cantik." Dia maju selangkah, lalu tersenyum dan berkata, "Cantik, kamu harus menunggu giliran kalau ingin bermain dengan kami." "Minggir atau aku akan membunuhmu," hardik Charlotte. "Jangan begitu galak, paman gak berniat jahat, serahkan dulu pisau itu. Gadis kecil sepertimu gak cocok memegang barang tajam seperti itu. Bahaya," bujuk Finn sembari mengeluarkan tangannya dan tersenyum. "Minggir!" Charlotte mengayunkan pisaunya dan berhasil menguras tangan Finn. Dalam sekejap, senyuman Finn membeku dan wajahnya menjadi murung. Dia menegur, "Cantik, kesabaranku ada batasnya. Jangan dikasih hati minta jantung." "Charlotte, jangan sembarangan." Harsa tiba-tiba menghampiri dan menghadang di hadapan Charlotte. Dia tersenyum minta maaf seraya berkata, "Tuan, putriku masih kecil, tolong maafkan dia." "Maaf?" Finn mendengus. Lalu meneruskan, "Dasar tua bangka, putrimu melukaiku. Kira-kira gimana cara memperhitungkan masalah ini? Ganti rugi. Kami akan membayar kompensasi." Harsa buru-buru mengeluarkan cek senilai 40 miliar dari sakunya, lalu menyerahkan dengan hati-hati. Itu adalah cek yang diberikan Welton sebelumnya. "Wow, banyak juga uangmu." Finn mengambil cek tersebut dan menyimpannya. Melihat ini, Harsa pun tersenyum dan bertanya, "Tuan, kami sudah boleh pergi kan?" "Kata siapa?" Finn menggoda sambil tersenyum. "Kamu ingin menyenangkanku dengan uang 40 miliar? Kamu kira aku begitu murahan?" "Tuan, kedamaian lebih penting dari segalanya. Tolong ampuni kami," ujar Harsa sambil membungkuk memberi hormat. "Aku bisa saja mengampuni kalian, tapi kamu harus membuatku senang dulu." Sesuai mengatakan itu, Finn menunjuk ke bawah dan melanjutkan, "Sepatuku agak kotor, berlutut dan bersihkan." "Hei, jangan keterlaluan ya!" Charlotte lagi-lagi berteriak dengan marah. Orang berambisi lebih baik dibunuh daripada dipermalukan. Permintaan bajingan ini jelas-jelas ingin mempermalukan ayahnya. "Kamu boleh menolak, aku gak akan memaksa." Finn mengedekkan bahunya. Enggak, aku akan menyekankan untukmu." Harsa buru-buru menggeleng, lalu berlutut di tanah. "Ayah, apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri," seru Charlotte sambil mengernyit. "Enggak apa-apa, sebentar saja selesai," saut Harsa seraya tersenyum. Dia menggunakan lengan baju untuk menyeka sepatu Finn. "Ayah, kamu..." Charlotte sungguh gusar melihatnya. Mengapa ayahnya ini begitu pengecut? "Hehehe, benar-benar anjing yang patuh," puji Finn sembari tersenyum. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk menepuk kepala Harsa. Tindakannya ini membuat Harsa terlihat seperti budaknya. "Tuan, sepatumu sudah bersih. Coba kamu lihat." Harsa menengadah sambil memaksakan senyuman, tetapi tidak berani berdiri. "Bagus juga, kamu sudah boleh pergi."
balas Finn sambil mengangguk dan tersenyum. Terima kasih Tuan, wajar Harsa tampak berseri-seri. Dia pun menarik tangan Carlot dan berkata, ayo kita pergi dari sini. Lepaskan aku. Carlot mengempaskan tangannya dan berseru, aku nggak masalah kalau ayah memang takut mati. Tapi aku nggak akan pernah tunduk kepada orang lain. Carlot memang sudah biasa pergi. Tetapi bagaimana dengan Bianca dan lainnya? Apakah dia harus mencampakkan mereka demi keselamatannya sendiri? Dia tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Carlot, nyawamu lebih penting dari apapun, bujuk Harsa. Kamu pergi saja, sendiri kalau mau. Aku nggak akan pergi, timpal Carlot dengan ekspresi dingin. Carlot paling membenci ayahnya bertingkah pengecut seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, Harsa selalu bersikap rendah diri dan tidak pernah menjadi seorang pria sejati. Sikap Harsa ini pun membuat Carlot selalu ditertawakan dan dihina orang-orang. Itu sebabnya dia telah bersumpah bahwa dirinya tidak akan kehilangan martabat meskipun harus mati. Carlot, jangan keras kepala begini, cepat ikut ayah. Harsa mulai panik sehingga ingin membawa paksa putrinya agar terhindar dari bahaya. Sudah kubilang, gak usah pedulikan aku, pergi sana. Carlot mendorong dengan sekuat tenaga sampai Harsa terjatuh ke tanah. Melihat situasi ini, Finn tak kuasa tergelak. Dia berkata, cantik, kamu seharusnya mendengar nasihat ayahmu. Meskipun kalian gak bisa kabur kemana-mana, setidaknya aku bisa bersenang-senang. Sejak awal, Finn tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Dia hanya ingin bermain kejar-kejaran dengan mereka. Aku tahu kamu memang berniat jahat. Matilah kamu, seru Carlot dengan geram. Kemudian, dia langsung mengangkat tangan dan hendak menikam Finn. Asalkan berhasil menjatuhkan Finn, semua ini akan berakhir. Benar-benar nggak tahu diri, gumam Finn seraya menggeleng. Saat berikutnya, dia menendang perut Carlot dengan kuat. Carlot yang kesakitan pun mendengus, lalu terhempas jauh hingga sudut bibirnya berdarah. Untuk sesaat, dia tidak bisa bangkit dari tanah. Cantik, kalau kamu begitu memaksa, aku nggak keberatan untuk menidurimu dulu, ucap Finn yang tersenyum nakal. Dia maju selangkah demi selangkah, bersiap-siap untuk merobek pakaian Carlot. Melihat ini, Harsa tentu panik. Dia bergegas berlutut di hadapan Finn dan memohon, Tuan, ampuni kami, tolong maafkan putriku, aku akan bersujud untukmu. Selesai berbicara, Harsa langsung bersujud dengan kuat di tanah. Finn sudah kehilangan kesabarannya sehingga menendang dan memaki, dasar tua bangka, minggir sana. Tuan, Harsa yang terjatuh bergegas bangkit dan memohon lagi. Tolong lepaskan putriku, aku akan menjadi budakmu. Kamu tuli ya, aku menyuruhmu pergi. Finn mengarahkan tenaga yang lebih besar, lalu menendang dada Harsa. Dalam sekejap, Harsa terpental sampai beberapa meter dan memuntahkan darah. Meskipun demikian, dia tetap bangkit dengan sempoyongan dan memeluk kaki Finn untuk memohon. Tuan, tolong, jangan sakiti putriku. Benar-benar cari mati. Finn sudah murka sekarang. Dia sontak mengangkat kakinya lalu menginjak punggung Harsa. Harsa pun memuntahkan darah sampai tanah yang ditutupinya salju seketika menjadi merah. Meskipun terluka parah, dia tetap memeluk kaki Finn dengan kuat. Sialan, matilah kamu. Kesabaran Finn sudah mencapai batasnya. Dia terus menginjak punggung Harsa dengan kuat. Setiap injakan membuat Harsa memuntahkan darah, tetapi dia masih memeluk kaki Finn tanpa ada niat untuk melepaskannya. Minggir! Finn menendang kepala Harsa seperti menendang bola. Harsa pun terpental jauh, bahkan kepalanya berdarah karena membentur pohon. Ayah! Paman! Carlot, Bianca, dan lainnya sudah tidak tahan melihat situasi ini. Jelas, Finn berniat membunuh Harsa. Pesilat kuat sekalipun bisa mati karena tendangan ini. Apalagi Harsa yang hanya manusia biasa. Dasar tua bangka, pakaianku jadi kotor gara-gara kamu. Finn menepuk celananya dengan raut wajah jijik. Brengsek, kamu harus mati hari ini, teriak Carlot dengan mata memerah.
Dia mengangkat pisau miliknya lalu menyerbu ke arah Finn. Finn tentu tersenyum mengejek melihat ini. Dia meraih pergelangan tangan Charlotte lalu menindih gadis itu di tanah dan berkata, "Cantik, gak ada yang mengganggu kita lagi sekarang. Ayo, kita sudah bisa bersenang-senang." Finn terkekeh-kekeh sambil mengulurkan tangannya untuk merobek jaket Charlotte. Saat berikutnya, terlihatlah kulitnya yang begitu putih. "Minggir!" Mata Charlotte tampak dipenuhi amarah. Dia mengarahkan energi internal lalu menyerang kemaluan Finn. "Ah!" teriak Finn yang kesakitan. Kemudian, dia membentak dengan ekspresi mengerikan. "Jalang, berani sekali kamu. Aku akan membunuhmu." Kemarilah Finn sudah memuncak sehingga dia langsung mengambil pisau untuk menikam Charlotte. Tanpa diduga ketika pisau tersebut hampir mengenai Charlotte, tangan yang berlumuran darah tiba-tiba meraih pisau itu. "Hah?" Finn segera mendongak dengan heran, lalu mendapati bahwa si pendatang adalah Harsa. Saat ini Harsa terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi terlihat rendah diri ataupun pengecut, tetapi wajahnya dipenuhi niat membunuh. "Kamu belum mati," gumam Finn dengan raut wajah yang sangat masam. "Kenapa kamu memaksaku? Apa nggak baik kalau dunia ini damai?" ujar Harsa sambil menghela napas menyayangkan sikap Finn ini. "Dasar tua bangka, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" bentak Finn sembari mengerenyit. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa agak gelisah. Selain itu, dia juga menyadari bahwa aura Harsa sedang berangsur berubah. "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu nggak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku," ucap Harsa sambil mencengkeramkan pisau tersebut. Dalam sekejap, pisau itu berubah menjadi abu yang berterbangan. Pada saat yang sama, sebuah tekanan yang mengerikan terpancar dari tubuh Harsa. Kemudian, angin kencang menerpa dan salju turun dengan lebat. Pepohonan dan bunga-bunga di sekitar pun bergoyang dengan hebat, seolah-olah takjub dengan fenomena ini. Harsa menarik napas dalam-dalam, lalu tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara. Selain itu, energi spiritual di sekeliling seketika diserap oleh tubuhnya. Saat ini Harsa terlihat sangat agung dan berkuasa. Eksistensinya seperti dewa yang turun dari surga, membuat orang tidak berani mendekat. Siapa sebenarnya kamu?" Ekspresi Finn tampak ketakutan. Dia sampai melangkah mundur tanpa henti. Finn sungguh tidak menyangka bahwa pria tua yang tampak begitu rendah diri akan tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Tekanan yang dahsyat dan aura yang mengerikan membuatnya terlihat seperti naga yang baru bangun dari tidurnya. Hanya dengan melihat sekilas, orang-orang pasti akan merasa takut. Finn sudah bertemu banyak ahli bela diri, tetapi ini pertama kalinya dia merasa ketakutan seperti ini. Lebih tepatnya, pria di hadapannya ini tidak bisa disebut sebagai manusia lagi, melainkan dewa yang menduduki posisi tinggi di surga. "Kalian gak seharusnya menyakiti putriku," ujar Harsa sambil menggeleng. Selesai mengatakan itu, dia menunjuk ke udara. Lalu tubuh Finn tiba-tiba meledak, bak bolon pecah. Finn tewas begitu saja. Thanks for watching.